Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita, amin. Boleh sapa kiri kanannya terlebih dulu, katakan engkau luar biasa hari ini. Baik, kita mau siapkan hati kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan, ini kami datang dengan setiap kerinduan kami Bapa, bahwa segenap hidup kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami, karena kami tahu Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you God, thank you Lord. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Oh, Kau Bapakku yang baik, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang sangat baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang
penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih lagi katakan Bapa yang baik. Kau sangat baik, sangat kudus. Amin. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasa Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa yang baik di dalamku, Engkau Allah yang baik di dalam hidupku. Kasih setiamu, cintamu, pengorbananmu, karyamu selalu jadi harapan di dalamku. Engkau yang selalu jadi Allah yang hebat, Engkau yang selalu jadi Allah yang hebat. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, ku bersyukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, semakin besar, semakin ku nyatakan kasih-Mu di dalamku. Penuhi hidupku Tuhan, penuhi hatiku Bapa. Mau lihat Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur, oh, Engkau Tuhanku yang baik. Terima kasih, terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
syukur selalu kepadamu Bapa. Berikan sorak-sorakku, berikan sorak-sorak buat Bapamu yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hari-hari kami boleh kami lewati Tuhan, kami akan percaya itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Bapa, tapi kami percaya karena cinta-Mu yang gak pernah habis Tuhan buat hidup kami. Biar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biar pada saat hari ini Tuhan, kami mau kasih ucapan syukur yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau tinggikan, kami mau agungkan Engkau Raja di atas segala raja atas hidup kami Bapa. Ini setiap kami yang ada di ruangan ini Bapa, biar pengurapannya yang dari surga Tuhan atas setiap kami, melawat kami, memerdekakan kami, membuat kami hidup kami lebih berpengharapan sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Bisa tangan-tangan kanannya sambil di kepala, bisa? Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa kasih saudara-saudara. Sebelum duduk, coba lihat biasa kiri kanan, depan belakang, katakan Engkau luar biasa hari ini. Engkau luar biasa. Sambil kasih senyum terbaik yang sudah boleh, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Saya yakin semua ngerasain kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Engkau baik, teramat baik. Yes. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, yes, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yes. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang, amin, menyembah-Mu, yes, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya yakin bisa lebih luar biasa. Wah, Tuhan kasih tepuk tangannya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yeay, yeay. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yes, Tuhan Yesus baik. Yes,
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempolnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik banget, bener Bapak Ibu Saudara. Baik, musik. Kau sungguh baik, teramat baik, tak pernah berhenti kebaikan-Mu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah benar kuasa, kuasa maut dikala hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah benar. Semua katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku. Amin. Dengan kuasa kasih-Nya, Allah penyayangku. Saudara, Dia sungguh baik, Kau sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, sangat baik. Dia baik bagi hidup kami Bapa. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. So
so good to you. He is so good to Jesus. Jesus, He's so good to you. Woo! He is so good to Amen. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yeah. Saya yakin kebaikan Tuhan gak pernah berhenti Bapak Ibu. Gimana pun keadaan kita yakin dan percaya Tuhan selalu baik. Yes God. Thank you Lord, thank you God. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment out until I lay my hand, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. You know you as a father. You know as your friend. I have lived in the goodness of God. Oh my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Hey. Your goodness is running out, it's running out to me. You're my life and God, and surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Yes, your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out,
is running out to me. It's my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your good is just running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I have made, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life we have been faithful. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, kita mau sembah Dia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amin. Haleluya. Yes Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, mujizat-Mu terjadi sementara firman diberitakan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap pribadi kami, orang yang percaya dan mencintai-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah adalah kita. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Bilang kanan kiri, kamu pasti diberkati. Haleluya. Oke, semua siap terima berkat Tuhan ya. Yuk, tolong boleh diklik ayatnya. Nah, pagi ini kita mau belajar sebuah kebenaran di sesi ibadah yang kedua. Bagaimana kita menjadi manusia baru. 35 tahun saya menjadi seorang pendeta, tidak sedikit saya melihat anak-anak Tuhan hidupnya tidak menjadi berkat. Saya ulangi Bapak Ibu. Tidak sedikit saya jumpai anak-anak Tuhan hidupnya tidak menjadi berkat, tidak menjadi terang, tidak menjadi kesaksian. Padahal kita tahu Bapak Ibu, untuk memenangkan jiwa itu bukan sebuah hal yang sulit. Katakan amin. Amin. Saya berdoa buat papi, mami saya, buat keluarga besar saya bukan hal yang mudah. Karena saya anak. Dan dia tahu percis kehidupan, perbuatan, tingkah laku, semua kehidupan saya. Selama Bapak Ibu saya tidak pernah berubah. Saya hanya beraktivitas ke gereja rajin, melayani rajin, tapi hidup saya nggak pernah berubah. Orang tua saya nggak pernah dimenangkan bagi Kristus. Tapi dengan baik satu titik, saya ambil keputusan, saya harus berubah dan bertobat. Waktu itu saya sudah terlibat di gereja, aktif melayani. Tapi nggak jaminan hidup kita berubah. Setuju Bapak Ibu? Ini nggak sedikit Bapak Ibu. Dia aktif sebagai pemusik, dia aktif sebagai tim profetik, dia aktif sebagai pemimpin di gereja, melayani, asyir, penyambut tamu dan sebagainya. Yang berubah apa? Hanya aktivitasnya. Hidupnya berubah enggak? Enggak berubah. Sampai sejauh itu saya tidak bisa memenangkan orang tua saya menjadi milik Kristus. Kenapa? Dia enggak pernah lihat Yesus hidup dalam hidup saya.
Tapi saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya nggak menjadi berkat, saya nggak menjadi kesaksian, saya nggak menjadi contoh. Sehingga apa? Papa saya, mama saya, kalau besar saya bilang percuma lah. Percaya Tuhan juga nggak ada artinya. Kenapa? Nggak ada perubahan hidup. Tapi ketika saya berkata Tuhan, saya mesti berubah. Saya mesti hidup benar dan saya mesti bertobat. Dari situlah papi saya berkata mami saya, mulai minggu depan gue mau ikut lu ke gereja. Kok nggak tepuk tangan? Hanya begini aja. Amin. Amin. Bilang kanan kiri, gue suka tuh gaya lo. Kalau dengar firman Tuhan tuh 3S. Dengar firman Tuhan 3S. Santai, serius, selesai. Amin. Bilang kanan kiri, gitu aja kok repot. Ketika dia melihat Yesus hidup dalam hidup saya, papi saya, mami saya kalau besar lebih sayang, minggu depan gue ikut lo ke gereja. Sekian lama saya berdoa, tapi tidak pernah orang tua keluarga dimenangkan bagi Yesus. Tapi ketika saya berubah, saya bertobat, saya izinkan Yesus hidup dalam hidup saya. Disitulah keluarga besar saya percaya Tuhan. Nah itu artinya setuju, saudara. Ya, kalau nggak setuju jangan-jangan debt collector manggil saudara. Karena tagihan belum bayar, saudara. Ya, bilangin nanti naginya jangan sekarang, malu lagi kebaktian. Sejak hari itu mereka mulai percaya Tuhan dan mulai ke gereja. Bukan hanya itu, bonusnya mereka berkata begini, papi, mami mau dibaptis. Wow, saya bilang begini, mau tepuk tangan? Ya tepuk tangan lah. Tepuk tangan bukan buat saya kan? Betul? Buat siapa? Buat Tuhan. Kalau buat Tuhan harus diulang yang bagus. Nah, tepuk tangannya harus segenap hati. Kalau enggak setengah mati. Nah itu dia. Saya bilang, Pi kenapa papi mau dibaptis? Karena papi mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Selama ini dia udah ke gereja. Dia mulai antar jemput anak sekolah minggu. Waktu itu saya jadi gembala sidang di Tangerang. 14 tahun saya jadi gembala sidang. 8 tahun di Villa Tomang dan 6 tahun di Taman Surya. Nah selebihnya 35 tahun saya menjadi pria panggilan. Si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Jemaat yang saya tinggalkan itu bukan jemaat yang gak maju. Terakhir di Taman Surya itu jemaatnya 350 orang. Bukan saya pendeta yang gagal, yang frustasi, enggak. Ada yang tanya begini, Pak Pendeta Bambang mau cari apa? Jemaatnya orang-orang kaya. Kalau pakai mobil tuh jemaat, panjang dan lebar. Saya bukan cari uang, tapi saya cari hatinya Tuhan. Amin. Kalau saya jadi pendeta cari uang, ujung-ujungnya pasti kecewa. Kenapa? Karena uang tidak pernah bikin kita puas. Halo, Bapak Ibu setuju? Di sini siapa yang dikasih gaji 5 juta senang? 5 juta. Senang, masa gak senang? Senang sebentar. Pasti bilang, ya kapan gua kayanya 5 juta. Ditambah 10 juta, senang gak? Senang, sebentar aja. Kapan gua beli mobilnya? Dikasih 20 juta gajinya per bulan, senang gak? Senang, sebentar aja. Kapan gue beli mobilnya? Dikasih 50 juta per bulan gajinya, senang gak? Senang, hanya sebentar saja. Karena uang tidak pernah puas. Ia memuaskan hidup saya dan saudara hanya Yesus Kristus Tuhan. Masa tepuk tangan perlu diajarin? Tepuk tangan anak-anak? Iya, pek. Makanya Bapak Ibu kalau dengar firman Tuhan mesti semangat. Katakan amin. Amin. Iya. Makanya saya mencari hatinya Tuhan. Saya tidak lagi fokus kepada penggembalaan, justru Tuhan bawa saya terbang tinggi bagi Raja Wali. Saya banyak melayani tempat daerah-daerah wilayah yang
Orang nggak bisa masuk, saya bisa masuk ada di sana. Kenapa? Saya menyampaikan hatinya Tuhan. Saya bisa menikmati mengalami itu karena ini loh. Keluarga saya bisa dibaptis semuanya. Yang baptis siapa? Bukan pendeta lain. Yang baptis orang tua saya, kalau bahasa saya adalah pendeta Bambang Irawan yang ganteng gak ada ujungnya. Amin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh pakai hidup saya, tapi sebentar. Wait, saya bilang Tuhan. Biar saya menjadi saksi buat keluarga saya. Makanya ketika saya khotbah, ada papi saya, ada mami saya, ada adik saya, ada istri saya, ada anak-anak saya. Saya sangat bahagia. Kenapa? Yang saya sampaikan adalah kebenaran. Sampai orang tanya begini sama istri anak saya, itu dedimu, suamimu itu kelakuannya sama gak di mimbar sama di rumah, sama di tempat tidur? Istri saya bilang sama percis di mimbar dan di kasur. Gak ada bedanya. Anak saya bilang sama, mau di mobil, mau di mana, sama Dedi punya kelakuan dengan di mimbar. Kenapa? Karena saya bukan bunglon. Tahu bunglon? Coba lihat kanan kiri, bunglon atau bunglon. Bunglon itu gampang berubah. Tempatnya coklat jadi coklat, yang hijau jadi hijau. Ini kuncinya. Ya, saya khotbah siang ini lebih santai. Kenapa? Jam 12 habis pun nggak apa salah. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau yang jam pertama di demo saya, kenapa? Karena mau masuk saudara jam kedua ibadahnya. Ya, yuk kita baca ayat ini 2 Korintus 5:17, 23. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jelas saudara? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah jadi begini Bapak Ibu, kita lihat firman Allah. Ya pentingnya begini, firman itu nggak boleh hanya sebatas logos. Tahu logos? Logos itu hanya sebatas ilmu pengetahuan. Firman itu harus rema. Apa itu rema? Bukan remah-remah. Rema itu firman yang menjadi bagian hidup kita dan mengubah hidup kita. Katakan amin. Amin. Orang Kristen yang tahu firman, yang ngerti firman, yang hebat firman, yang menguasai firman bukan sedikit, sangat terlalu banyak. Yang gelarnya profesor, doktor, kaburator, bocor. Tapi hidupnya gak pernah berubah. Kenapa? Hanya sebatas logos, ilmu pengetahuan, dia tahu firman. Eksegesinya, hermeneutikanya. Apanya lagi, wah ngerti, paham. Tapi merubah hidupnya enggak. Firman gak pernah berkuasa menghidup dia. Bukan firmannya gak berkuasa. Firman itu pasti berkuasa, katakan amin. Tapi dia tidak pernah mau berubah. Makanya ketemu dengan seorang pria, dia janji sama saya gak ngerokok lagi. Di sini masih dia ngerokok. Nah, kalau dia ngerokok mesti bertobat. Ya, ada yang bilang Pak Perintah, di mana ayatnya dilarang merokok? Nggak ada di Alkitab dilarang merokok, kecuali di pom bensin dilarang merokok. Dengan baik, pom bensin aja menolak kita, apalagi sorga. Halo, ya. Jadi bapak ini janji sama saya nggak ngerokok lagi. Ketemu sama saya, dia lagi begini, kaget ya. Iya, yang kaget pasti ngantuk deh. Lagi ngerokok. Saya samperin. Pak, katanya janji gak ngerokok lagi. Iya Pak Pendeta. Kenapa gak berubah? Begini Pak Pendeta, saya gak berubah itu hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Hah? Maksud lu gimana? Loh, baca Ibrani. Adapun Yesus dulu, sekarang, sampai sianya gak pernah berubah, aku pun tak berubah. Pening kali kubah dibuatnya. Yesus gak berubah, dia gak berubah. Itu Alkitabiah kata dia. Bapak Ibu dengar dengan baik. Yesus tidak berubah itu pasti, katakan amin. Yesus tidak berubah itu wajar, katakan amin. Bilang kanan kiri, kalau kau tidak berubah itu namanya kurang ajar. Firman itu harus berkuasa mengubah kehidupan kita. Nah firman berkata begini saudara, ketika kita hidup di dalam Kristus, Kristus hidup dalam hidup kita sudah beda. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, amin. Galatia 2:20.
Siapa Paulus? Dia bukan orang baik. Memang dia orang pintar. Dia anggota Dewan Sanhedrin. Tapi sudah tahu, dia pembunuh. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang begitu jalannya Tuhan, dia bunuh, saudara. Tapi kisah 9 itu puncaknya, dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dulu dia pembunuh, sekarang dia menjadi pemberita firman Allah. Tepuk tangan buat kita. 50% kitab perjanjian baru, saudara. Halo, siapa yang nulis? Rasul Paulus. Kalau hidupnya gak benar, hidupnya gak beres, saudara, saya percaya Tuhan tidak mengizinkan dia menulis firman Allah. Makanya saudara, dengar dengan baik. Tuhan itu bukan pilih kasih. Tuhan itu bukan membeda-bedakan. Bapak Ibu setuju kira-kira? Tapi persoalan masalahnya begini, saudara. Hidup kita berubah enggak? Kalau kita berubah, seperti yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu, kita gak pernah pusing apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Setuju katakan amin? Amin? Yang membuat kita pusing, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut karena kita gak pernah berubah. Nih, saya punya statement begini. Ya, ini yang buat ini bukan saya, tapi ini sebenarnya saya. Ini yang buat ini sebenarnya adalah almarhum Dr. Edwin Lee School, Bapak rohani saya, penggerak pria sejati. Berubah itu adalah hal yang sulit. Bapak Ibu setuju enggak? Setuju semua? Tapi lebih sulit lagi kalau kita tidak berubah. Nah itu benar. Untuk kita berubah memang gak gampang, sulit. Tapi ingat, ketika kita gak berubah, jauh lebih sulit buat hidup kita. Jadi ketika saya berubah, saudara, semuanya Tuhan tambahkan, semuanya Tuhan cukupkan. Katakan amin. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu jujur, saya tidak sedang menghakimi siapapun kita. Tapi mari kita mau cek diri kita masing-masing. Udah belum kita hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, Kristus hidup dalam hidup kita pasti berubah, beda. Kita menjadi manusia baru. Manusia lamanya kemana? Kemana? Mati. Tapi kenyataannya gak begitu, de jure-nya begitu. Kita hidup dalam Kristus, Kristus hidup dalam kita, de jure-nya. Kita menjadi manusia baru, manusia lamanya mati. Tapi kenyataannya, de facto-nya gak begitu. Kita hidup dalam Kristus, Kristus hidup dalam kita. Apakah kita berubah menjadi manusia baru? Enggak. Kenapa? Manusia lamanya belum mati. Manusia lamanya masih pingsan. Kalau pingsan itu hidup atau mati? Setengah mati. Betul Bu Gembala. Jadi kalau hidup manusia lama ini enggak mati, hidup kita setengah mati. Enggak sedikit saudara Kristen saya jumpai hari-hari ini. Hidupnya setengah mati. Pengen mati enggak mati-mati. Ada yang pengen hidup malah mati. Dia mau mati enggak mati-mati. Coba lihat kanan kiri, wajahnya setengah mati enggak? Saya percaya Bapak Ibu kita semua pasti diberkati itu. Katakan amin. Tepuk tangan buat kita. Yuk izinkan firman Tuhan itu merubah hidup kita. Bapak Ibu setuju? Amin. Yang bisa merubah hidup kita ini loh. Kenapa? Karena firman itu adalah Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes pasal pertama. Pertama, pada mulanya adalah firman. Betul saudara? Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Dia tinggal di antara kita. Yang bisa merubah
merubah saya dan saudara bukan orang tua. Kami, kenapa saya bilang kami bukan saya? Karena hasil kerjasama saya dan istri. Maka kami punya dua anak, dua putri. Ya, dua-duanya sudah bekerja. Mereka lulus dengan predikat cum laude. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kenapa bisa cum laude? Karena otaknya itu otak Yesus. Kok bisa? Makanannya beda tiap hari firman Tuhan. Lalu otaknya bukan kental tapi encer. Sampai gurunya tanya begini, Pak Bambang, Bu Yeni, kami mau tanya anaknya dikasih makan apa sih? Kok anaknya beda? Saya nggak pernah bilang begini sama kedua putri kami. Cece, Dede inget ya, jangan bikin malu. Dedimu pendeta. Saya nggak pernah ngomong begitu. Banyak teman-temannya anak pendeta tapi tertekan. Anak-anak pendeta temannya tanya mereka, anak kami Miracle dan Grace. Saya lihat kamu kok enjoy amat sih. Dedimu, mamu kasih apa? Kasih ini. Kasih firman Tuhan. Kami nggak pernah bilang, inget ya, kamu anak pendeta Bambang loh, yang dikenal banyak suku bangsa negara. Enggak. Nggak ada embel-embelnya. Karena apa? Firman yang bisa merubah hidup dia. Makanya ketika dia kuliah enjoy. Bahkan maaf Bapak Ibu, orang kerja di zaman sekarang susah. Setuju Bapak Ibu? Sulit ya. Anak kami yang besar diterima di 8 perusahaan yang besar. Kalau saudara bekerja, yang pertama mau cari apa? Gaji. Jangan pura-pura malu lah. Cari apa? Gaji. Gajinya kecil gede? Gede. Yang kedua, apalagi dicari di perusahaan? Jabatan, oke. Yang ketiga, fasilitas. Yang keempat, apa? Pajak. Pacar, itu yang belum menikah. Yang udah kan gak boleh cari. Yang kelima, ada satu yang sudah gak sebutin. Ayo, gak kepikir kan? Dikasih tahu nggak? Hah? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kasih tahu nggak ya? Kalau bekerja selain itu semua jangan lupa cari kantor yang dekat dengan rumah. Nah, oh iya. Makanya putri kami yang gede, dia bisa telepon saya, Dedi lagi ngapain? Kenapa sayang? Cece mau makan ini, Dedi bisa beli nggak? Saya beliin. Kenapa? Rumahnya dekat. Kantornya dekat rumah kita. Saya naik motor, naik mobil, santerin dia makan siang. Sampai teman-temannya bilang, aduh Miracle kamu punya Dedi luar biasa. Mereka bilang, Dedi kami gak luar biasa. Dedi kami biasa di luar. Yuk Bapak Ibu alami perubahan itu. Mujizat terjadi tiap hari. Amin. Bagaimana kita bisa berubah? Ini tanpa ini kita nggak bisa Bapak Ibu. Kita mau hidup kudus, apalagi zaman sekarang. Aduh Bapak Ibu, saya sedih. Tapi saya percayalah anak muda di sini enggak, yang di luar sana yang banyak. Di sini maksudnya nggak ada yang ngaku. Di TikTok itu mereka survei. Kalau menurut kamu, memang yang disurvei itu kebanyakan perempuan, laki-laki enggak. Kenapa begitu? Nah, saya kasih tahu. Ini perempuan juga yang nanya kepada perempuan. Menurut kamu, kalau masih pacaran boleh enggak tidur di hotel berdua? Boleh enggak? Yang bilang boleh, yang bilang enggak boleh, yang enggak ngerti bahasa Indonesia. Ditanya begini aja nih. Saya dan istri menjadi konsultan, konselor keluarga itu bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. 80-90% hancurnya
rumah tangga diakibatkan hubungan pranikah yang tidak kudus. Tadi pagi saya lihat banyak yang anak muda ya Bu Gembala ya. Yang hadir saya lihat, yang siang agak kurang. Tapi karena waktunya saya nggak bisa menguber, apalagi saya mendengar om saya, Om Gun ini, ya, Gunawan, gundul-gundul menawan, bukan om ya. Ya, dia mau nyanyi, jadi waktunya teruber-uber. Nah Bapak Ibu tahu, 80% sampai 90% hancurnya rumah tangga karena apa? Hubungan pranikah yang tidak kudus. Jadi di TikTok itu bilang begini, Pak, Bu, Koko, Cece, Dede, Om, Tante, Opa, Oma. Kalau kita suka sama suka, senang sama senang, puas sama puas, kenapa enggak? Saya bilang ini zaman apa model begini? Bapak Ibu dengar dengan baik. Hubungan intim suami istri, catat baik-baik. Hanya dilakukan ketika mereka sudah sah diberkati Tuhan. Di mana ayatnya? Kejadian pertama ayat 28. Tolong diklik. Ini bonus tambahan. Yuk, LC di belakang. Kejadian pertama ayat 28. Lihat. Allah memberkati mereka. Siapa mereka itu? Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mereka diberkati Tuhan dulu. Halo anak muda? Bapak Ibu? Karena konseling kami orang tua, pasien kami yang paling senior, saya nggak bilang tua. Karena Om Gun ini usianya 80, hampir 80 Om Gun ya. Nah ini pasien kami yang paling senior 76 tahun prianya. Istrinya 72 tahun, dua-duanya kaya, dua-duanya sukses tapi hidupnya nggak bahagia. Ada yang mau angkat tangan saya doain. Tiap hari berantem, ribut, tidak cocok. Saling mencocok, akhirnya kecocok, sakit. Pernikahan yang kami layani, perceraian yang paling lama 26 tahun suami istri bercerai. Gara-gara apa Bapak Ibu? Takut hidup miskin. Suaminya pergi ke Amerika. Di Amerika suaminya bukan ketemu duit, tapi ketemu kuntil anak. Istrinya di Jakarta ketemu kuntil bapak. Bersyukurnya mereka belum menikah. Sampai bapaknya pulang, anaknya udah gadis. Anaknya nanya, bilang begini, Ma, ada tamu. Siapa? Aku gak kenal. Mamanya lihat, suaminya pulang. Mamanya bilang, kenapa lo pulang? Jangan pulang sekalian. Anaknya tanya, itu siapa? Itu papamu. Dia kaget. Gara-gara hidup takut miskin. Anak Tuhan hidupnya gak perlu takut miskin. Setuju? Amin? Ya. Ayo kita bilang kok, Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu sedang tidur, supaya banyak berkat, banyak tidur. Sesat lalu. Maksudnya bukan begitu Bapak Ibu. Kalau kita hidupnya berubah, kita hidupnya benar. Lagi soimuk aja lagi tidur, lagi ngeces, berkat dicurahkan. Apalagi kita bekerja. Jelas sampai sini? Amin. Kuncinya apa? Berubah menjadi manusia baru. Kalau kita nggak berubah menjadi manusia baru, saudara, berarti kita menjalani hidup ini dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita stres.
35 tahun saya jadi pendeta. Setiap saya mau khotbah duduk di bangku, saya cuma bilang, Tuhan, urapi saya, pakai saya. Tanpa hikmatmu, pengurapanmu, aku nggak akan khotbah. Makanya Bapak Ibu lihat, saya pendeta yang khotbah tidak pakai teks. Saya punya iPad ini mati, gelap. Saya bisa berdiri di sini 8 jam tanpa catatan. Kok bisa? Bahkan saudara dengar kan khotbah saya yang pagi dan siang agak berbeda. Apa ada di sini catatannya? Nggak ada. Pak Togop tadi nanya, Pak Bambang ada PPT-nya? Nggak ada, pakai ayat aja. Kenapa? Saya tahu saudara, yang bicara bukan saya. Hatinya Tuhan. Amin. Kita berjuang mau hidup benar, nggak bisa. Hidup kudus nggak bisa. Mau jadi kaya nggak bisa. Yang ada stres. Capek. Saya lahir dari keluarga yang bukan miskin. Sangat miskin. Saya cerita ini bukan menjelekkan papi mami saya. Saya bangga dengan mereka. Tuhan pakai mereka melahirkan saya. Saya anak paling besar saudara. Kita 3 saudara. Yang kedua adik saya laki-laki udah meninggal. Dia meninggal bukan karena COVID. Memang zaman COVID tapi bukan karena COVID. Karena terjadi pembengkakan jantung. Kenapa jantungnya bengkak? Karena waktu dia dari remaja dia merokok kurang banyak. Kurang banyak. Semestinya pakai lisong. Kalau kurang gede pakai obor. Badannya bau rokok minta ampun. Saya sudah bertobat, percaya Tuhan. Padahal kami C-nya bukan C-au, kami sebun. Tapi dia aubannya minta ampun. Ya, kepala batu. Nah jadi 2021 dia meninggal. Yang saya paling besar saudara. Saya masuk SD kelas 1 itu bukan karena papi mami saya yang datang di sekolah. Tetangga. Nama Bambang Irawan itu bukan papi mami saya yang memberi, tetangga. Lihat dari begini sudah sedih banget, tapi saya nggak pernah sedih. Karena saya punya Yesus yang mengasihi saya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tetangga orang Cirebon bilang gini sama papa saya, Pak, kalau anaknya masuk sekolah negeri jangan pakai nama Tionghoa. Susah diterimanya. Jadi nama siapa? Bambang Irawan. Makanya saya bangga dengan nama itu saudara. Bukan karena dia memberi, tapi saya dicintai Tuhan. Saya masuk SD, tetangga yang daftarin. Lulus SD, saya masuk SMP. Siapa yang daftarin? Saya daftar sendiri. Sedih gak sedih? Itulah hidup saya. Tapi saya gak pernah sedih. Karena aku punya Yesus. Itu patokannya. Kenapa? Karena hidupku bukannya aku lagi. Jelas Bapak Ibu? SMP kelas 2 saya sudah tidak lagi minta uang sepeser pun sama orang tua. SMP kelas 2 saya sudah memberi orang tua uang. Dari mana? Saya bekerja. Pulang sekolah saya bekerja cari uang. Saya biaya sendiri. Karena saya sekolah negeri jadi biayanya murah. Zaman saya sekolah dulu masih 200 perak bayaran SPP-nya. Saudara belum lahir, belum diproduksi tahun 80-an. Nah saudara, lulus SMP, lulus SD aja papi saya bilang gini, papi gak mampu biayain kamu sekolah SMP. Saya bisa masuk SMP dengan predikat nilai yang baik. Lulus SMP, tapi saya bilang kamu kerja aja. Saya bisa masuk SMU. Akhirnya saya bisa kuliah. Bukan S1 sampai S2. Bahkan ketika saya mengajar di teologi, mereka bilang begini, Pak Bambang gak cocok S2, cocoknya S3. Saya bilang gak, cukup S2 aja, kebanyakan S-nya nanti meleleh. Kalau bukan perbuatan Tuhan, perbuatan siapa? Alami Tuhan yang besar.
nggak berubah, nggak bisa. Firman ini yang bisa membuat kita berubah. Firman ini yang mengontrol, yang menuntun, yang membimbing hidup kita. Katakan amin. Amin. Tanpa firman kita nggak bisa. Makanya Bapak Ibu izinkan firman Tuhan ini kita baca. Katakan baca firman. Ayo semua baca firman. Itu yang pertama. Membaca atau menerima firman. Yang kedua mulai merenungkan apa yang kita baca, yang diterima itu mulai dipikirkan, direnungkan. Jangan yang dipikirin utang, stres. Utang dipikirin nggak pernah lunas, dibayar baru lunas. Halo, nggak ada orang di sini. Mikirin apa? Utang. Jangan dipikirin gimana? Bayar. Cara bayar gimana? Nah ini. Jerih payahku tidak pernah menjadikan aku kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Saya punya jam tangan, mereknya Tissot. Bapak Ibu tahu Tissot? Nah, itu jam tangannya bukan murah. Berapa juta Bu? Kira-kira aja Bu. 5 juta. Yang lain, ayo. Ayo, yang benar nanti dikasih nih. Serius? Ayo. 9. Ayo. 5, 9, 15. Ayo siapa lagi? 20. Yang benar saya kasih. Ayo. Hah? 7. Makin turun. Tadi yang 20 udah mau mendekati tuh. Berapa? 25. Anda dapat. Dapat Alkitab. Masih disegel Pak. Bapak Ibu tahu? Jam tangan Tissot 25 juta lebih berharga Alkitab. Amin Pak? Saya nggak minta. Habis selesai saya khotbah, seorang pengusaha bilang begini, Pak, mohon diterima. Loh, dia kasih itu jam tangan 25 juta. Mohon diterima. Saya bilang, Pak, sorry Pak, maaf, kenapa? Susah nolaknya. Ini nggak pamer, nggak promosi. Ini sepatu yang saya pakai ini harganya mahal. Tapi nggak dilelang, saudara. Masa gue pulang nyeker? Bapak Ibu boleh cek di internet, di Google, itu namanya sepatu Bokoroko, bukan Boroko, bukan Borokan. Ini yang punya, bosnya, ownernya temen deket saya. Sebenarnya saya nggak kenal dia. Saya khotbah di Palangkaraya, dia WA saya, dia perkenalkan. Namanya si A, oke? Pak Bambang, dia panggil saya Pastor Bambang. Pastor Bambang tolong dipilih sepatunya. Waktu saya buka linknya, jantung saya berdebar. Oh Yesus, darah Yesus. Kenapa? Sepatunya membuat saya terkejut-kejut. Saya biasa beli sepatu paling mahal mungkin nope, sampai ceng lah. Ya oke lah, gue peceng lah kali paling mahal itu gue jarang saudara. Saya bilang sama dia, Pak maaf, sepatu saya masih banyak. Enggak bohong, memang masih banyak. Karena saya punya sepatu tuh awet dipakainya Bapak Ibu. Dia bilang enggak, Pastor tinggal pilih aja yang Pastor mau. Saya lihat harga yang terendah dan yang tertinggi. Saya pilih yang di tengah-tengah. Kalau kerendahan, kemurahan, kebanyakan, nanti pendeta Aji mumpung yang tengah-tengah pas saudara. Nah dari sejak itu dia dekat dengan saya akhirnya. Saya mentor dia, saya banyak doain dia. Nah perusahaan itu sekarang besar berkembang, ya. Istri saya, anak-anak saya menjadi entrepreneur sepatu Bokoroko. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, cari saya, nanti saya kasih tahu harganya murah. Apalagi buat jemaat GB Katariso, dikasih diskon khusus. Kacamata yang saya pakai, bukan saya promosi, saya nggak ada yang beli. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerahnya. Amin. Awal dari COVID, jadwal saya dari Januari Desember itu full. Nah ini kan Pak Gembala nih ngundang saya, Pak Togap udah gak susah nih. Waktu COVID
Bisa, gampang, kosong. Nah sekarang udah mulai padat nih, 2024 sampai bulan September udah full nih. Bingung kan? Jangan saudara bingung, saya juga bingung. Jadi waktu saya lihat itu saya dari penuh Januari sampai Desember tiba-tiba kosong. Setiap gereja telepon saya, Pak maaf. Saya bilang kok Tuhan pada minta maaf sama saya, kan belum lebaran. Kami nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Mobil Honda, mobil Leo, saya mau jual. Lumayan lah buat bertahan sekian bulan ke depan. Tuhan bilang jangan. Saya bilang gimana caranya Tuhan kalau enggak? Tuhan bilang begini, lakukan bagianmu, aku Tuhanmu, lakukan bagianku. Waduh, saya sembah sujud menangis di depan Tuhan. Itu saudara, dari burung gagak, burung apa saya nggak tahu, saudara datang ke rumah. Dengar baik saudara. Pengusaha-pengusaha dengan rendah hati minta nomor rekening saya. Bapak Ibu, orang minta, saya hamba Tuhan yang baik, saya kasih. Halo Om Gun, setuju? Pagi ini dia meminta, saya kasih. Kenapa? Saya hafal nomor rekening saya. Tapi ada yang kurang hajar. Pak, aku boleh gak minta nomor rekening? Buat apa? Buat kenang-kenangan. Nah ini kurang hajar saudara. Dan beberapa bulan yang lalu mobil Honda, mobil Leo itu benar kami jual. Kenapa? Karena Tuhan ganti dengan mobil yang jauh lebih luar biasa. Yang tepuk tangan kenceng dapat mobil. Ngeselkan lo? Jangan batasi Tuhan yang tidak terbatas dengan otakmu, pikiranmu yang terbatas. Kalau kita berubah saudara, janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Berubah gak gampang, sulit, tapi jangan lupa lebih sulit kalau kita gak berubah. Tapi kalau kita izinkan firman Tuhan, 4M. M pertama membaca, menerima firman. M kedua merenungkan. M ketiga melakukan. Sebab kalau kita hanya baca, renungkan, tapi tidak ada action, tidak tindakan, iman tanpa berbuat adalah hakikatnya mati. M ketiga mulai mempraktekkan firman. Amin. M keempat kita mulai membagi firman. Artinya hidup kita penuh dengan kesaksian. Tadi pagi saya saksikan putri kami yang kecil, waktu dia mau tes lulus, ujian S1, dia harus tes TOEFL-nya. Kalau dia nggak lulus nggak bisa, teman-temannya baik yang nggak lulus. Jadi dia agak takut, dia nangis. Dia datang ke kamar kami, dia minta maaf sama saya, dia nangis. Saya melihat putri kami yang kecil nangis, begitu rupanya buat saya aneh. Karena dia jarang sekali nangis, dia lebih tegar dari kakaknya. Kalau cecenya memang lebih melankolis, hatinya lembut. Nggak dimarahin pun dia pasti nangis. Kalau yang gede dimarahin belum tentu dia nangis. Dia datang ke kamar, dia bilang begini, Dedi, Mami, ada cecenya di situ, kita ngobrol. Dia nangis. Saya lagi nyantai mau tidur, saya langsung lompat, saya langsung peluk dia. Saya bilang sayang, tidak ada kata gagal. Buang jauh-jauh. Saya tumpang tangan, saya doain, saya berkati. Hikmat marifat dari Tuhan turun. Tapi ibu tahu, waktu dia tes TOEFL, nilainya hampir sempurna. Hikmat Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Nah makanya penting sekali Bapak Ibu, bagaimana kita cinta firman Tuhan yang bisa merubah kita. Menjadi apa? Manusia baru. Saya nggak sedikit jumpai anak-anak Tuhan, kenapa hidupnya nggak berubah? Karena firman ini nggak merubah hidup dia. Yang berubah apa? Dulu nggak aktif ke gereja, sekarang aktif ke gereja. Yang dulu nggak melayani, sekarang melayani. Bedanya apa gereja kecil dan gereja besar? Ayo. Kalau gereja kecil melayani, ya sudahlah. Kasihan dengan Pak Pendetanya, Ibu Gembalanya, nggak ada yang bantu, ya udah saya melayani. Salah. Kita melayani bukan karena kasihan sama manusia. Kita melayani karena apa? Dikasih kehormatan oleh Tuhan. Setuju katakan amin?
Saya nggak pernah pusing saya khotbah di hadapan jemaat yang ribuan, yang puluhan atau yang belasan. Buat saya itu kehormatan. Saya bilang sama Pak Togap tadi, dia nanya saya, Pak khotbahnya sama. Tapi ada campur sarinya. Saya khotbah di Surabaya 7 kali ibadah, jemaatnya ribuan. Dengan saya khotbah pagi ini, semangatnya sama, tetap sama semangatnya. Bahkan saya pernah melayani 2 orang jiwa, semangatnya tetap sama semangatnya. Karena apa? Buat saya bukan jumlah menentukan, tapi bagaimana orang itu berubah dan bertobat jadi saksi Tuhan. Tepuk tangan buat kita. Amin. Itu yang penting buat kita, saudara. Kalau kita main gereja besar, beda. Masih sama aja. Di mana bedanya? Wah, kalau berdiri sebagai worship leader, sebagai singer, main tamborin, pemusik, wah kayaknya keren. Makanya kadang-kadang gereja kecil jadi masalah. Membuat nilai, peraturan. Pelayan harus datang setengah jam begini. Makanya biasa saya kalau melayani di gereja yang saya nggak sebut namanya, yang hari sedang berkembang di kota Jakarta, kalau khotbah harus pakai jas, saya udah tahu. Mereka punya disiplin begitu tinggi. Jadi setiap pelayan datang pakai jas. Kalau terlambat tidak boleh pakai jas. Jadi ketahuan nggak? Ketahuan. Oh lu terlambat, kenapa nggak pakai jas? Jadi mereka disiplin, mereka datang terlambat. Tapi kadang-kadang jujur, kenapa kita gereja kecil datang terlambat? Alasannya banyak. Sibuklah, macetlah, dan kawan-kawan. Tapi saya percaya jemaat di sini pasti beda. Yang beda katakan amin. Yang setuju tepuk tangan betul kita. Ingat saudara, ketika kita berdiri di mimbar ini kita melayani Tuhan, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Amin. Karena dialah sumber berkat buat kita. Yang penting apa? Kita berubah. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Tolong diklik. 1 Yohanes 2 ayat 6. Lihat. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, ia wajib. Amin. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Banyak yang bilang gini, Pak, nggak mungkin bisa lah. Zamannya beda. Dulu nggak ada mobil, Yesus kemana-mana naik onta, naik keledai, naik kuda. Zaman Yesus nggak ada gadget, nggak ada handphone, Android. Sekarang lihat beda. Tanpa kisah dari Bapak Ibu, handphone, gadget, Android nih sudah jadi berhala. Saya banyak tegur suami istri, duduk sebelahan, nggak jauh, sebelahan suami istri, dua-duanya sibuk pakai handphone. Dari jauh saya bilang ini, Bapak Ibu ini romantis banget ya, sebelahan aja pakai WA-an. Mereka bilang apa? Pendeta nyinggung, maksud gue juga begitu. Kebangetan. Sebelahan aja masih sibuk masing-masing. Handphone itu membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Keluarga berempat, berlima atau berenam makan di restoran mewah. Bukan restoran yang pinggiran Amigos, tahu Amigos? Agak pinggir got sedikit. Sambil menunggu makanan. Semuanya sibuk masing-masing buka handphone. Makanan datang, makan. Handphonenya pinggirin dulu. Udah selesai, buka lagi handphone. Habis itu pulang. Itu bukan waktunya begitu modelnya. Saya kalau sudah sama istri sama anak, kalau ada telepon penting saya akan telepon. Nanti aku telepon balik. Karena aku bersama istri dan anak-anak tercinta. Mereka bangga dengan saya, bukan saya khotbah KKR di hadapan ribuan, belasan ribu orang, no. Istri saya bangga sama saya ketika saya bersama dia. Anak-anak saya bangga dengan saya ketika saya bersama dengan dia. Kalau saya lagi meeting, lagi rapat, saya akan telepon. Kalau dia telepon, saya lihat istri saya, anak saya akan angkat. Hanya khotbah yang saya tidak angkat. Kenapa? Handphone saya tidak ada di sini. Handphone saya ada di tas. Tapi kalau meeting, tetap saya pegang handphone. Saya taruh di meja. Karena saya tahu orang penting buat hidup saya. Istri saya, anak-anak saya telepon, saya pasti angkat. Saya akan bilang, sayang, Dad lagi rapat, pimpin rapat, WA aja nanti Dad telepon balik. Tapi kalau yang gak jelas, saya tidak akan mungkin angkat. Halo?
Amin. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus hidup dalam kita, hidup kita pasti berubah. Pola pikir kita berubah karena apa? Firman ini yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menguasai hidup kita. Enggak sama lagi dengan dunia ini. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan, sedang menuju kehancuran, saudara. Makanya Bapak Ibu pagi hari ini menjelang siang, ya sudah jam 10:30. Sampai jam berapa selesai kita, Pak Togam? Jam 12. Oke, jam 12. Lanjut ya Pak ya. Bapak udah dapat Alkitab. Nanti satu lagi ada Alkitab itu. Sebenarnya 2 ini saya siapin buat pagi dan siang. Tadi pagi saya lupa. Ya siang aja dapatnya saudara. Yuk kita mau izinkan firman Tuhan ini kita baca tiap hari. Bapak Ibu setuju? Amin. Gaya hidup saya Bapak Ibu setiap pagi jam 4:30 saya pasti bangun. Saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya baca firman. Badai apapun, tantangan apapun gak menggoncangkan hidup kami. Tapi membuat kami tetap tegar di masa sukar. Damai di tengah badai. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu kita punya persoalan masalah langsung kita gak ke gereja lagi. Langsung kita gak mau melayani lagi, itu salah. Coba jawab Bapak Ibu di sini. Siapa yang tidak punya masalah? Yang tidak punya masalah, angkat tangan tinggi-tinggi, langsung ke depannya ganti saya khotbah. Angkat tangan, ayo. Ada? Gak ada. Semua pasti punya masalah. Yang kedua, saya mau tanya, ada gak di sini yang mau hidup tanpa punya masalah? Saya mau doain, hidup gak mau punya masalah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ada? Gak ada? Bagus, gak ada. Kalau ada, saya bilang mimpi kali ya. Gak mungkin ada, betul Bapak Ibu? Selama kita hidup benar pasti ada masalahnya berbeda. Yang ketiga, yang terakhir, coba lihat kanan kiri, ada nggak wajah-wajah pembuat masalah? Senyummu aku tahu jawabannya. Kita nggak mungkin sanggup menjalani hari-hari ini, tapi bersama Tuhan kita mampu. Amin. Anak muda hari-hari ini sedang galau, khawatir, takut. Kenapa? Dunia yang tidak jelas, dunia yang gak pasti. Tapi bersama Tuhan, semua yang gak jelas, semua yang gak pasti menjadi pasti menjadi jelas. Saya garansi, saya jamin, saya yang jamin, apalagi Bapak di surga. Kalau engkau hidup sesuai firman, kau baca firman. Ini manual book kita manusia. Kalau kau pikirkan, kau baca, kau renungkan, kau hidup di dalam firman sesuai firman Allah, hidupmu pasti keren. Tadi saya sudah cerita kehidupan saya. Sejak kecil, saya pertama kali ke gereja bukan karena saya cinta Tuhan, bukan karena saya percaya Tuhan, karena saya butuh nilai. Betul. Saya butuh nilai karena sekolah negeri. Saya juga nggak tahu agama saya jelas atau apa, nggak ngerti. Ke gereja dikasih nilai di rapot. Ke gereja rajin, Natal hadiah saya paling besar. Makin membuat saya semangat. Tapi tahun 82, saya berjumpa dengan Yesus. Titik awal saya berubah. 87 saya sekolah teologi, sekolah kitab. Nah, hidup saya berubah total. Orang tua saya bingung, kok bisa berubah? Anak yang bandel, anak yang nakal. Anak yang tukang berantem, gebukin orang. Ya, dulu tuh saya sekolah negeri, orang mereka tuh suka bully kita, zolimi kita. Cina lu, ya kan? Oh, kalau saya jangan bilang Cina. Gua teteng, gua beri aja. Kenapa saudara? Saya punya ilmu bela diri. Guru besar saya Cimande, ke Ciawi naik terus kiri itu perkampungan Cimande. Nah itu guru besar saya di situ saudara. Saya kurang puas belajar IPSI, ikatan pencak silat, saya belajar kungfu. Guru besar saya Lo Banteng. Saya nggak pernah ketemu orang. 2-3 orang saya gebok sendiri, selesai semua. Saya tahu pernah satu kampung keroyok saya. Diem, pasti nanya kan apa yang terjadi, betul nggak? Saya kabur. Emangnya gue Jet Li? Satu kampung saudara, tangan saya dipegang, kanan kiri dipegang, dikit-dikit mati gue. Enggak perlu dipukul, dikit-dikit aja.
Tapi tahu saudara, ketika firman ini merubah hidup saya, tangan ini gak pernah lagi pukul orang. Tangan ini untuk banyak berkati orang, mendoain orang. Yuk Bapak Ibu, izinkan firman kau dengar siang hari ini merubah hidupmu. Biar Anda menjadi ciptaan baru. Kenapa? Yang lama sudah berlalu. Manusia lama sudah mati. Kalau manusia lama gak mati, hidupmu setengah mati. Nih firman Tuhan yang membuat kita punya DNA Kristus dalam hidup kita. Lihat saudara, kita dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus. Mana mungkin bisa kita mampu? Tak mungkin mampu. Tapi dengan firman kita dimampukan. Amin. Kami punya keluarga, dari istri saya, dari saya, anak-anak kami. Kami baca firman. Kami punya grup baca firman tiap hari. Jadi yang gak baca firman ketahuan. Kami sharing firman. Kalau mereka udah besar, mereka bisa khotbah. Hidup itu indah sekali saudara. Sangat luar biasa. Yuk pemusik balik ke depan. Pemusik leader balik ke depan. Yuk cepat. Masih mau pulang? Atau masih di sini? Datang sama Tuhan siang hari ini, katakan Tuhan ini hidupku. Bapakku datang, ku nyanyi haleluya. Yuk semua umat Tuhan berdiri datang sama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya sembah Dia ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Mari buka suaramu, pejamkan matamu, angkat dua tanganmu. Berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Karena Dia sangat terlalu baik buat kita. Amin. Yes. Ada bagiku. Katakan dengan imanmu. Ya. Tak usah ku takut, ya. Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pemberi murku. Amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi yuk sembah Dia. Oh rabasya karalalalalalalala. Yes. Amin. Sungguh Kau hebat, ya, ajaib perkasa, berbuat. Katakan ku nyanyi, wow, wow. Aku nyanyi haleluya. Yes Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Biarkan keyboard dengan lembut sekali. Semua serius, semua tutup mata. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Arahkan hati imanmu kepada Bapa di surga. Dia tahu ketakutanmu. Dia tahu kecemasanmu. Dia tahu beban hidupmu. Engkau lelah, engkau capek, engkau stres. Karena engkau menjalani hari-harimu hidupmu dengan kekuatanmu. Tapi Tuhan berkata siang hari ini, jangan takut, aku bersamamu. Jangan cemas, aku mengasihimu, aku peduli dengan hidupmu. 2000 tahun yang lalu aku telah mati, tergantung kayu salib, menebus dosa saya dan saudara.
Mari jalani hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Izinkan firman Tuhan kau baca, kau terima, kau renungkan, kau praktekkan. Hidup dalam firman Allah. Biar firman mengontrol, mengendalikan hidupmu. Hidup pasti berubah. Ketika kau berubah, kau hidup seperti Kristus. Kau gak perlu cari berkat. Berkat yang cari hidupmu. Orang benar gak perlu cari berkat. Tapi berkat yang cari kita. Sudah mendengar kesaksian yang saya ceritakan. Perbuatan ajaib Tuhan begitu luar biasa. 35 tahun tanpa gaji. Tuhan pelihara bisa mengkuliahkan anak sampai selesai S1 sarjana. Tiap hari kami hidup dalam berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Biarkan air matamu dulu mengalir. Lama-lama. Katakan, Tuhan, aku mau berubah. Ampuni kekerasan hatiku, kesombonganku, keangkuhan. Terima kasih. Terima kasih. Lawat kami. Yes. Jamah. Tiap kami Tuhan. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh Rabbala. Terima kasih. Mau berdoa Tuhan, setiap tangan yang terangkat. Jamah kami. Biar firman-Mu berkuasa. Firman mengontrol, mengendalikan hidup setiap kami. Sehingga kami benar-benar Tuhan menjadi manusia baru, ciptaan baru. Manusia lama kami sudah mati, sudah selesai Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Kami mau komitmen Tuhan untuk berubah, baca firman, terima firman, renungkan firman, praktik firman, bagi firman. Menjadi gaya hidup kami setiap hari. Berkat umat-Mu tercurah buat kami semua. Baik Pak Haryanto dengan istri keluarga, Tuhan berkati sebagai gembala. Semua full timer, semua para pemimpin Tuhan berkati. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus berfirman. Matakan firman-Mu setiap umat-Mu. Segala puji, hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih untuk Bapak Bang Irawan untuk kebenaran firman Tuhannya pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan warta kita pada pagi hari ini, kita mau memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih baikan-Mu Bapa buat kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang gak pernah buat hidup kami Bapa. Baik lewat pekerjaan kami, baik lewat usaha kami, baik lewat apa yang dikerjakan tangan kami, Engkau buat berhasil Tuhan. Tuhan sebenarnya kami memberikan persembahan, biar kami memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa ucap syukur. Nanti persembahan bisa maju Bapak Ibu sambil kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Gunawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan saya bisa datang di tempat ini, terutama lewat hamba-Nya yang memberikan kesempatan kepada saya. Dan ini saya menganggap saya reuni kembali karena sudah hampir 5 tahun saya tidak muncul sebagai anak yang hilang, katanya begitu. Dan saya teringat terakhir, ingat saya mengisi pujian di Natal di Hotel Narita, ya, di mana saya duet bersama dengan anak rohani saya Novi, cicinya Yosep, ya, lama sekali itu sudah. Dan sekarang saya berdiri dalam tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan.
Dan kalaupun saya ada di tempat ini, sejak mulai bangun pagi saya bersyukur dalam usia yang mendekati hampir 80, saya masih tetap sehat, eksis. Bahkan saya sekitar 4 tahun yang lalu saya masih bisa naik motor ke Cirebon, Tegal, Pekalongan, ke gunung-gunung sendirian. Dan itu pelayanan saya adalah pelayanan untuk gereja yang terpencil, yang tidak terlayani. Dan bukan kebetulan, memang itu satu beban visi Tuhan berikan kepada saya. Saya menjadi ketua pendeta-pendeta di Jombang, dan saya memang di sini saya biasa-biasa saja. Yang penting saya kesaksian menyanyi, itu sudah cukup. Terima kasih Pak Pendeta Bambang. 2 kali saya dikasih khotbah dengan beda, tapi tetap makin sering didengar makin baik, karena itu makin melekat dalam diri kita, tidak pernah lupa. Apalagi usia 80 Pak, itu kalau mau ingat-ingat ngafalkan lagu aja susah. Kemarin saya itu ikut lomba menyanyikan lagu Mandarin hari Jumat kemarin itu saya nyanyi lagu yang waduh punyanya Andy Lau ya. Kewoi kewang jingsue, tahu ya? Nah, itu saya nggak hafal-hafal. Kemudian lagu Dian Lu enggak bisa-bisa, langsung saya rubah lagu saya, lagu jadul saya yang kuno itu. Ya untungnya ya saya masih dapat hadiah ya. Ya itu ya, semua itu kalau kemurahan Tuhan. Saya mewakili PSMTI, Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia, mewakili Tangerang, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur kalau hari ini saya ada sebagaimana ada dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, saya kan dulu sering menyanyi di sini, ya Ibu Pendeta ya. Saya sering nyanyi di sini ya, dulu bersama duet dengan Novi itu ya. Dan itu Tuhan berikan kepada saya kemana-mana saya pergi. Saya sekalipun hamba Tuhan, saya tidak harus berkhotbah Pak, tidak. Semua jenis pelayanan itu sama nilainya dan berharga di mata Tuhan, dengan upah yang sama. Amin. Jadi umur cuma angka, yang penting kita tetap sehat, semangat untuk melayani Tuhan. Bukan berapa lama kita hidup, tetapi setiap kesempatan yang ada pergunakan. Ya, apalagi yang muda-muda saya lihat ini, saya jadi ingat waktu saya masih muda juga dulu ini. Wah, masih ganteng-ganteng ini ya. Ya. Jadi saya juga pada hari dengan talenta-talenta saya juga pernah menyanyi puji Tuhan, diundang di beberapa kedutaan-kedutaan. Kemudian kemarin saya ada acara sekitar 4 tahun yang lalu itu atau 3 tahun yang lalu, saya memimpin acara halal bihalal, acara besar orang Muslim itu. Saya menjadi MC dan itu di Executive Club di Halim Perdana Kusuma yang saya pimpin Jenderal Menteri DPR, dan salah satu pembicaranya adalah seorang pejabat juga. Dia ngomong, ini teman saya, Pek Guan sekarang jadi pendeta, dia sekarang yang memimpin saya. Saya dalam hati kecil saya, kapan lagi lu dipimpin orang Cina, pendeta lagi lu. Ya, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Amin saudara-saudara. Ya, saya kalau mau cerita banyak, dan semua pelayanan kita itu betul-betul pasti Tuhan perhitungkan. Padahal sudah 35 tahun tidak menerima gaji Pak ya. Saya juga pelayanan spesial, pelayanan proyek thank you, pelayanan 3M. Kalau saya kemana-mana, makasih, makasih, makasih. Ya, jadi saya bersyukur. Dengan demikian anak saya yang pertama sudah lama tinggal di Amerika. Nalar yang nggak mungkin pada waktu dia minta visa. Bayangin minta visa itu nilainya berapa, saldonya berapa di bank? Cuma 8 juta, tapi anak saya bisa terima visa ke Amerika. Ya, cucu saya sudah selesai kuliah, sekarang ngambil S2 di Amerika. Yang kedua, berangkat lagi ke Amerika juga, dapat juga. Memang kalau bukan Tuhan nggak bisa. Jadi saya pikir kita semua, baik yang muda, yang tua, yang memang ada kesempatan, selalu melayani. Ya, tanpa berhitung, tanpa memilih dan memilah. Ya, saya pikir tidak panjang karena sudah siang dan saya masih banyak acara-acara. Saya adalah pengacara, pengangguran banyak acara. Saya hampir setiap hari ada acara. Sampai Senin pernah tiap hari ada acara. Karena saya memang seorang pendeta PDT, pengamen dalam Tuhan. Nyanyi di jalan-jalan, di warung-warung, bodo amat. Yang penting itu dokenya bilang begini, gua baru lihat orang ngamen gak mau duit ya lu. Gua kagak ngamen, gua menghibur. Dan aku menyanyi saya pertama kali mesti nyanyi lagu rohani saudara. Saya nyanyi di mana-mana, saya sesuaikan dengan situasi dan tempatnya. Saudara tahu hari ini lagu yang paling
Pakai apa anak-anak muda itu? Saya nyanyi itu, rungkat, tahu rungkat? Nah, nyanyi saya. Pamer bojo, nyanyi saya. Yang berikutnya dibanding-banding ke, ya nyanyi aja, emang gua takut. Ya nggak peduli. Kita mencari situasi dengan hikmat. Jangan langsung kita bicara langsung tentang Yesus. Oh itu namanya jangan. Kita jadi serba, jadi keliru nanti kita. Ya. Dan terutama lakukan semua kebaikan itu kalau bukan Tuhan. Ya kita, tidak mungkin bisa. Saudara bisa kumpul hari ini tempat ini, saya melihat ini gereja sudah sangat diberkati dan saudara pasti diberkati. Amin. Baik, saya pikir saya tidak berpanjang. Saya akan membawakan sebuah lagu pujian dari Don Moon, Mi Corazon. Tahu artinya Mi Corazon? Kekasihku. Oke, music. My heart is filled with song of praise. You gave me hope, you made a way. Now I long to live in your presence, my Savior and King. My soul sing, my spirit sob, with every breath I'm crying up, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, kekasihku. Amazing grace has rescued me. You paid a price, you set me free. I will sing your praises forever, my Savior and King. My soul sing, my spirit sob, with every breath I'm crying up, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón. I will give you glory, tell the wonder story, how you rescued me. I'm the guilty one, but you sacrificed your son, your one and only. Now I stand before you blameless and holy. Tuhan berkati ya. My soul sing, my spirit sound, with every breath I'm crying up, I want to live for you alone. You have captured my heart, my soul sing, my spirit sound, with every breath I'm crying up,
I want to live for you alone. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gunawan atas kesaksiannya. Sebenarnya kita mau mendengarkan warta pada siang hari ini. Salam Jemaat GBK Darejo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 24 September 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Darejo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBK Darejo yang telah disediakan. Kata Rejo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu untuk membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 27 September jam 7:30 malam diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari bagi pelayan Tuhan GBK Darejo, hadirlah ibadah DKP, doa komitmen pelayan, yang diadakan Sabtu depan tanggal 30 September jam 5:30 pagi, ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore, ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 atau komunitas dewasa muda Kata Rejo diadakan setiap minggu kedua di hari Sabtu, ibadah diadakan secara tatap muka jam 6 sore bertempat di gereja. GBK Darejo akan mengadakan Natal dan HUT gereja yang ke-32 tahun, diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023, bertempat di Kebun Subogor. Acara ini akan dikenakan biaya sebesar 200.000 per orang. Dihimbau jemaat Kata Rejo segera mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Berhubung untuk mengetahui jumlah dan ukuran kaos, dimohon bagi yang sudah mengisi formulir dapat menyerahkan kembali ke sekretariat gereja. Mari hadirlah ibadah gabungan kompak dan WB Kata Rejo yang diadakan Sabtu depan tanggal 30 September 2023 jam 7:30 malam. Diadakannya secara tatap muka bertempat di gereja. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum pria dan wanitanya Allah. Ibadah raya minggu depan diadakan tanggal 1 Oktober 2023 jam 7 dan jam 9:15 pagi. Diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Ibadah disertai adanya perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Mari persiapkan diri kita agar berkat perjamuan kudus ini mengalir atas kehidupan kita. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Benny Kurniawan, Bapak Teddy Banadus, Saudara Michael Kurniawan, dan Bapak Apeng. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengukur kaos nanti selesai nanti ibadah sudah ada di depan gereja. Jadi supaya dicocokkan ukuran kaosnya. Sekali lagi bagi para pelayan Tuhan GBK Darejo, jangan lupa ya, Sabtu ini ada ibadah DKP, doa komitmen pelayan jam 5:30 pagi. Itu saja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sedang kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu yang tak berkesudahan atas kehidupan kami, selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Tuhan disukakan, ditinggikan di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang kami tinggikan, kami besarkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa kami orang-orang yang percaya anak-anak Tuhan adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena itu Bapak, tanda orang sudah ciptaan baru
Dia suka akan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan, bahkan hidup dalam firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang dapat mengubah hidup kami, menuntun kami Tuhan pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, biar Tuhan seperti firman-Mu, bahwa orang yang suka Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apapun yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, lingkupi kami Tuhan, kebenaran firman-Mu, kuasai kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita, materaikan atas kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, mari Tuhan, rapi hamba-Mu, Bapak Bambang, Pendeta Bambang Irawan yang Tuhan pakai di ibadah raya pertama pun ibadah raya kedua ini Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat dan heran lagi Tuhan. Biarlah urapan hikmat dari sorga terus menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Bahkan lewat pelayan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga turut bersuka cita buat rekan-rekan kami yang berulang tahun, buat minggu ini, buat Bapak Beni Kurniawan, Bapak Teddy Manadus, Saudara Michael, dan Bapak Apen. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, biar tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Kebajikan dan kemurahan belaka biar menyertai kehidupan anak-anak-Mu yang berharap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu, Jemaat Kata Rejo, gereja inilah milik Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja yang ada kami terus melibatkan Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan, baik itu ibadah raya yang ada, ibadah komisi, bahkan ibadah DKP, ibadah malam, doa pagi, biar Tuhan berkati setiap persekutuan yang ada Bapak. Karena kami percaya lewat persekutuan inilah yang membuat iman kami semakin teguh, semakin kami mengenal akan Tuhan. Karena itu biar kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada Tuhan. Baik itu persekutuan secara umum maupun persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan rencana gereja-Mu akan mengadakan Natal Hut pada tanggal 24 sampai 25 di Kebun Subogor. Biar Tuhan berkati segala perlengkapan, bahkan biaya yang diperlukan. Biarlah Tuhan tolong, biar Tuhan cukupkan sehingga acara ini berjalan dengan baik Tuhan. Lewat acara ini kami semakin unity, kami semakin mengalami kasih anugerah Tuhan, menyadari bahwa semua karena pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, berikan terus Tuhan kesatuan hati mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami sama-sama Tuhan dipersiapkan, dibentuk untuk menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Biar Tuhan Jemaat Kata Rejo semakin hari semakin mengalami pertumbuhan rohani, kualitas kerohanian kami semakin hari semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia, ketahan kasih-Mu. Kami ada di bangsa kami tidak secara kebetulan Tuhan. Kami berdiri di tanah air Indonesia ini, kami dipanggil untuk memberkati bangsa kami. Karena itu kami memberkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memberkati pemerintahan kami Tuhan, baik itu di pusat maupun di daerah-daerah. Biar Tuhan pakai juga pemimpin kami Tuhan untuk membawa bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Bangsa yang diberkati, dipulihkan Tuhan. Karena ada orang-orang benar hidup dalam Tuhan. Karena itu Bapak, biar kami juga rindu Tuhan, biar hujan pertobatan turun atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Yang belum mengenal Kristus, biar Tuhan mengenal, setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku hanya Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Tuhan, anugerah dari sorgawi turun atas bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, sebelum Tuhan kami berpisah satu dengan lain di akhir ibadah ini, biarlah kami menerima doa berkat lewat hamba-Mu. Baik saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.